Limbah adalah zat yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik. Limbah dapat berupa sampah, air kasus, dan air buangan dari sebagai aktivitas domestik. Limbah merupakan benda yang timbul akibat hasil aktivitas manusia yang sudah tidak digunakan lagi atau dibuang. Limbah yang kami temukan di sekolah yaitu yang pertama yaitu daun kering. Salah satu pemanfaat daun kering yang sudah tua atau daun kering yaitu untuk membuat kompos. Daun kering dapat dimanfaatkan sebagai kompos, tentunya dengan cara membuat yang mudah dan praktis. Yang kedua adalah sisa makanan. Sisa makanan dapat dimanfaatkan sebagai pupuk dan nutrisi larutan. Contohnya nutrisi abimik dari nasi berjamur. Nutrisi abimik atau pupuk racikan adalah larutan yang dibuat dari bahan-bahan kimia yang diberikan melalui media tanam yang berfungsi sebagai nutrisi tanaman agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Yang ketiga adalah botol plastik. Botol plastik dapat dimanfaatkan sebagai media tanam hidroponik. Pemanfaatan sampah botol plastik sebagai wadah media tanam pada budidaya sayuran hidroponik mempunyai beberapa manfaat. Salah satunya yaitu mengatasi masalah pencemaran botol plastik yang makin lama dapat merusak lingkungan. Yang keempat adalah sisa kayu. Sisa kayu ini dibakar dan menghasilkan abu kayu. Abu kayu dapat dimanfaatkan sebagai pupuk. Abu kayu mengandung kalsium karbonat, kalium, fosfor, dan kandungan lainnya yang dimanfaatkan bagi tanaman. Jadi, abu kayu dapat membuat tanaman mendapatkan nutrisi yang perlu untuk tumbuhan kembang tanaman. Limbah-limbah lain yang kami temukan yaitu daun kering, sisa kayu, sisa makanan, buah busuk, kulit bawang merah, ranting pohon, sisa sayuran, botol plastik, kaleng minuman, styrofoam, sisa kain, sisa kertas, spons bekas, kantong plastik. Limbah-limbah tersebut memiliki perbedaan potensi sebagai media dan nutrisi. Perbedaan potensi dapat dilihat pada tabel. Kesimpulan, limbah yang digunakan kelompok kami untuk dijadikan media dan nutrisi yaitu botol plastik bekas dan nasi basi. Pemilihan botol plastik bekas sebagai media yaitu untuk mengatasi masalah pencemaran botol plastik yang dapat merusak lingkungan. Pemilihan nasi basi karena nasi basi mudah untuk ditemukan di lingkungan sekolah, contohnya di kantin. Alat dan bahan yang digunakan yaitu rockwool, benih bayam hijau, penggaris, cutter, spidol. Langkah pertama yaitu ukur rockwool menggunakan penggaris. Kemudian potong rockwool yang sudah diukur tadi. Menaruh potongan-potongan rockwool pada nampan. Rockwool yang sudah ditaruh nampan kemudian dibasahi dengan air. Kemudian lubangi rockwool sedalam 2 mm. Langkah selanjutnya, masukkan biji pada lubang rockwool. Setiap lubang diisi 1-2 biji. Kemudian lubangi plastik yang akan digunakan untuk menutupi penyemaian agar tidak terkena sinar matahari langsung. Langkah terakhir, tutupi penyemaian dengan plastik hitam. POC atau pupuk organik cair adalah larutan hasil dari pembusukan bahan-bahan organik yang berasal dari sisa makanan, sisa tanaman, kotoran hewan dan manusia yang kandungan unsur haranya lebih dari 1 unsur.
Alat dan bahan pembuatan pupuk organik cair yaitu botol besar, pisau, baskom, pengaduk, telanan, gelas ukur, timbangan, air 500 ml, gula merah atau aren 100 gram, nasi basi berjamur 200 gram. Langkah pertama membuat nasi basi yang berjamur dengan cara mendiamkan nasi pada ruangan lembab dan gelap selama 4-5 hari. Yang kedua, menghaluskan gula aren dengan cara memotongnya. Selanjutnya, mengisi air dalam botol dengan ukuran 500 ml. Mengukur menggunakan gelas ukur. Masukkan gula aren yang sudah dihaluskan ke dalam botol. Langkah selanjutnya, melarutkan gula aren dengan air dengan cara mengocok botol tersebut. Kemudian meletakkan nasi basi berjamur pada baskom. Langkah selanjutnya, memasukkan nasi basi berjamur pada botol yang berisi larutan gula aren. Lalu mencampurkan nasi basi berjamur dengan larutan gula aren dengan cara mengkocoknya. Meletakkan botol yang berisi pupuk cair pada tempat yang gelap. Sebelum itu, kalian harus tahu apa arti dari sistem Wick. Sistem Wick adalah sistem pasif, yang berarti tidak ada bagian yang bergerak. Larutan nutrisi ditarik ke dalam media tumbuh dari wadah nutrisi dengan sumbu. Biasanya, sumbu menggunakan kain flanel atau jenis bahan lain yang mudah menyerap air. Alat dan bahan untuk membuat media sistem tanam hidroponik Wick sebagai berikut, yaitu ada botol besar bekas, lalu ada botol tanggung bekas, lalu ada pipa bekas, lalu ada gergaji, lalu ada pisau atau gunting, dan ada sisa kain flanel sebagai sumbu kapilaritas, lalu ada lem dan bambu bekas untuk penyangga, lalu yang terakhir ada tali rafia. Langkah pertama yaitu melubangi botol besar sejumlah 2 lubang dengan diameter 6,5 cm. Setiap lubang diberi jarak 8 cm. Yang kedua, kalian harus memotong botol tanggung menjadi 2 bagian. Masing-masing bagian berukuran 8 cm. Lalu selanjutnya, kalian harus memotong pipa menggunakan gergaji dengan ukuran 3 cm sebanyak 12 biji dan 25 cm sebanyak 5 biji. Lalu selanjutnya, kalian harus melubangi bagian atas dan bawah botol besar yang sudah dilubangi. Melubangi botol harus sesuai dengan ukuran pipa. Pipa yang sebelumnya sudah dipotong kemudian disusun seperti gambar tersebut. Pipa dengan botol besar. Lalu memotong kain flanel dengan ukuran 1,5 x 24 cm. Lalu selanjutnya yaitu melubangi bagian atas botol tanggung secara berseberangan. Lalu selanjutnya masukkan kain flanel pada lubang atas botol. Kain flanel ini nanti diletakkan pada lubang botol besar. Lalu memberi lem di setiap sambungan-sambungan pipa dengan botol agar kencang dan tidak bocor. Bahan-bahan untuk membuat penyangga rangkaian hidroponik sebagai berikut, yaitu ada kayu balok sebanyak 4 buah, lalu bambu bekas, kayu triplek, paku, palu, kawat, gergaji, dan tang. Langkah pertama yaitu menali bambu dengan pipa. Bambu ini digunakan untuk menyangga agar tidak goyang. Lalu selanjutnya itu memotong kayu balok dengan panjang 2 balok 90 cm, 4 balok yang lain 80 cm, dan 1 kayu balok berukuran 150 cm yang digunakan untuk penghubung 4 kayu balok penyangga. Lalu selanjutnya yaitu menghubungkan kayu balok yang sudah dipotong dengan cara memaku. Lalu mengawat penghubung dengan penyangga tegak.
lalu meletakkan papan kayu pada penyangga. Lalu selanjutnya yaitu memaku papan kayu dengan penyangga. Lalu yang terakhir yaitu meletakkan rangkaian hidroponik pada penyangga. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu plastik UV, kayu bambu, paku, palu, dan tali. 1. Memotong bambu bekas sebanyak 10 buah untuk penyangga atap plastik. 2. Potongan bambu yang tadi kemudian dipaku pada bagian ujung papan kayu. Meletakkan bambu dengan sebelah kanan lebih tinggi dan sebelah kiri lebih rendah. 4. Rekatkan antara bambu satu dengan yang lain menggunakan kawat. 5. Ini adalah hasil penyangga atap plastik. 5. Meletakkan plastik UV pada atap penyangga yang sudah dibuat. Sebelum memulai perawatan, buat campuran nutrisi terlebih dahulu. Alat dan bahan yang digunakan untuk pencampuran nutrisi yaitu larutan gula aren dan nasi besi, ember, gelas ukur, pengaduk, saringan, dan baskom. Langkah pertama yaitu mengisi ember dengan air 6,9 liter. Larutan gula aren dan nasi basi kemudian disaring menggunakan saringan dan hasil saringan diletakkan pada baskom. Selanjutnya, larutan yang sudah disaring kemudian diukur dengan ukuran 100 ml dan dimasukkan pada ember yang berisi air. Nah, jika sudah melakukan pencampuran nutrisi, kita baru dapat untuk merawat tanaman bibit bayam hijau dengan mengisi media hidroponik dengan larutan nutrisi yang sudah diencerkan. Setelah pengisian air nutrisi pada media hidroponik, kemudian kalian harus mengamati pertumbuhan dari bibit bayam hijau yang kalian tanam. Pertumbuhan bibit bayam hijau kelompok kami dapat dilihat pada tabel pengamatan pada video tersebut. Di setiap tanaman bibit bayam hijau memiliki pertumbuhan masing-masing. Kelompok kami mendapatkan bagian pengenceran nutrisi dengan nutrisi awal 100 ml ditambah air sama dengan volume akhir 7 liter. Gambar tersebut adalah rata-rata tinggi seluruh pertumbuhan bibit bayam hijau. Berdasarkan tabel rata-rata pertumbuhan tinggi bayam hijau, baru dapat untuk membuat grafik pertumbuhan bibit bayam hijau seperti gambar tersebut. Grafik tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan tanaman bibit bayam hijau meningkat setiap harinya.